Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Natasha Kitchen. Semoga hari ini semua penonton Natasha Kitchen diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Di video kali ini, saya mau buat donat tanpa ulen dan tanpa mixer, tapi hasilnya super duper lembut, super duper empuk, mulus, tidak keriput, dan white ringnya keluar. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama siapkan 130 ml air hangat, kemudian masukkan 45 gram gula pasir, 1 sendok teh ragi instan. Selanjutnya kita aduk-aduk sampai gulanya larut. Setelah gulanya larut dan tercampur rata seperti ini, kemudian tutup dan diamkan kira-kira 10 menit. Setelah 10 menit didiamkan, ini sudah berbuih, tandanya raginya masih aktif dan bisa kita gunakan ya. Selanjutnya kita tambahkan 2 kuning telur, 30 gram margarin yang sudah dicairkan. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata seperti ini, kemudian sisihkan. Selanjutnya siapkan 1 buah wadah, lalu masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang, 2 sendok makan susu bubuk, 1/4 sendok teh garam. Selanjutnya aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, kemudian beri ruang di bagian tengah. Selanjutnya kita masukkan campuran air ragi, lalu kita aduk-aduk menggunakan sendok atau spatula. Kita aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata. Selanjutnya kita pindahkan ke wadah bersih. Setelah itu kita tutup memakai plastik wrap atau kain bersih. Selanjutnya proofing atau istirahatkan adonan kira-kira 40 menit sampai mengembang dan sesuaikan dengan suhu di daerah masing-masing. Setelah sekitar 40 menit didiamkan, ini adonannya sudah mengembang. Kemudian buka tutup adonan, lalu kita kempiskan memakai jari. Ini tangan saya olesi dengan minyak goreng supaya adonannya tidak lengket di tangan ya. Tanpa diuleni, adonannya sudah kalis atau membentuk gluten secara alami. Selanjutnya kita angkat adonan. Kemudian bulatkan atau rounding. Selanjutnya bagi adonan, di sini saya bagi menjadi 16 bagian dan saya timbang per bagiannya kira-kira 29 gram ya. Setelah seluruh adonan selesai ditimbang dan dibagi, kemudian kita tutup adonan supaya permukaannya tidak kering. Selanjutnya ambil 1 bagian adonan, kemudian kempiskan supaya udara yang terperangkap di dalam adonan ini keluar. Kemudian rounding atau bulatkan adonan supaya permukaannya mulus, di rounding sampai padat ya. Setelah selesai di rounding seperti ini, kemudian kita taruh di atas alas cupcake dan alas cupcake-nya ditaburi dengan tepung terigu ya. Untuk alas cupcake-nya bisa diganti dengan kertas nasi, kertas roti, atau kertas bakpao.
Nah, ini adonannya sudah selesai dibulatkan semua. Contoh adonan yang kurang proofing, apabila ditekan seperti ini tidak meninggalkan bekas jari sama sekali dan masih terasa berat ya. Selanjutnya adonannya ini siap kita bentuk. Sebelum kita bentuk, kita pipihkan dulu memakai jari ya. Adonan yang pertama kita pipihkan atau kita bentuk adalah adonan yang pertama kita rounding. Setelah adonannya dipipihkan, kemudian kita lubangi. Di sini saya lubangi memakai tutup botol hand sanitizer yang sebelumnya sudah saya cuci bersih. Selain menggunakan tutup botol seperti ini, bisa dilubangi menggunakan spuit atau yang lainnya ya. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai dibentuk. Setelah seluruh adonan selesai dibentuk seperti ini, kemudian kita tutup memakai kain bersih. Selanjutnya kita proofing kira-kira 15 menit sampai mengembang 2 kali lipat dan sesuaikan dengan suhu di dapur masing-masing. Setelah di proofing selama 15 menit, ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Contoh adonan yang pas proofing, apabila kita tekan memakai jari, dia akan kembali perlahan ke bentuk semula. Dan apabila kita angkat akan terasa ringan dan mengembang 2 kali lipat ya. Adonan yang pertama digoreng adalah adonan yang pertama kita bentuk. Dan sebelumnya minyaknya ini sudah saya panasi menggunakan api kecil. Dan ini minyaknya sudah dalam keadaan panas. Kemudian kita masukkan adonan ke dalam teflon. Lalu kita goreng menggunakan api kecil supaya matangnya merata dan tidak gampang gosong. Lalu kita putar-putar bagian lubang tengah donat supaya lubangnya ini tidak tertutup. Setelah satu sisi sudah berwarna kuning kecoklatan, kemudian kita balik. Setelah dua sisi donat sudah berwarna kuning kecoklatan, kemudian kita angkat lalu kita tiriskan. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai digoreng. Adonan yang kurang proofing, apabila digoreng hasil donatnya akan keras dan white ringnya tidak keluar. Sedangkan adonan yang pas proofing apabila digoreng akan menghasilkan donat yang empuk, lembut, mulus, tidak keriput dan white ringnya keluar. Contoh adonan yang over proofing, apabila kita sentuh memakai jari dia tidak akan kembali ke bentuk semula atau meninggalkan jejak jari. Dan apabila digoreng hasil donatnya akan keriput atau kempes. Nah, ini dia donatnya sudah jadi. Walaupun tanpa mixer dan tanpa ulen, donat ini super duper empuk, super duper lembut, dan tetap empuk lembut bertahan 4 hari di suhu ruang di wadah yang tertutup ya. Selain teksturnya yang super duper empuk dan super duper lembut, donatnya mulus dan tidak kempes. Cara seperti ini sangat recommended bagi para pemula ya. Terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Terima kasih.